welcome di vlog aku traveling ke Nusa Tenggara Barat part 3. Ini adalah part terakhir. Waktu itu aku belum nunjukin ya suasana Hotel Aston itu kayak gimana. Dan ini aku tunjukin footage suasana Hotel Aston, dimana ini adalah hotel tempat aku stay di Gili Trawangan. Aku stay 3 hari 2 malam. Kemudian aku berangkat tuh dari Pelabuhan Gili menuju ke Pelabuhan Bangsal. Tadinya tujuannya tuh pengen ke Sembalun, tapi apa daya ada hujan badai, jadi aku nggak bisa ke Sembalun. Nah, gara-gara hujan deras kayak gini, jadinya aku nggak bisa ke Sembalun nih. Sembalun itu daerah pegunungan. Gunung Rinjani, nah itu ada di Sembalun. Jadinya dari Pelabuhan Bangsal aku menuju ke Mataram. Mataram adalah kota dari Nusa Tenggara Barat. Dari Pelabuhan Bangsal ke Mataram kalian bisa naik Damri. Itu harganya sekitar 40.000. Di Mataram itu sudah gampang ya untuk Grab, Gojek. Dan di Mataram menurut aku biaya makannya lebih murah sih daripada daerah Gili Trawangan. Di Mataram aku stay 2 hari dan aku banyak menghabiskan waktu di salah satu mall, Lombok Epicentrum Mall, karena di situ aku sambil kerja guys. Aku tuh kan work from home, kerjaan aku bisa dibawa kemana-mana. Dan di Mataram itu panas banget cuacanya, bahkan dalam mall aja masih terasa panas. Oke, ini sebenarnya adalah 2 hari dari hari terakhir aku di Lombok. Ini aku lagi ada di salah satu guest house di Mataram. Mataram adalah kotanya Lombok atau kotanya Nusa Tenggara Barat. Aku di sini transit karena hari ini aku mau menuju daerah sekitaran Mataram atau daerah yang deket-deket dengan Mataram. So, ini udah jam berapa ya? Ya, ini udah jam 8.15 pagi. Memang pagi-pagi aku harus start karena tujuan atau tempat yang mau didatengin itu cukup banyak. Dan hari ini juga untuk pertama kalinya gue akan nyobain paragliding atau paralayang yang terbang di atas langit itu. Gue agak sedikit nervous sebenarnya karena gue itu sebenarnya bukan yang takut banget sama ketinggian, tapi bukan yang berani banget juga sama ketinggian. So wish me luck, semoga semuanya hari ini berjalan dengan lancar. And seperti biasa, nanti kalian lihat aja di videonya. Oke? Nah, di hari berikutnya, karena itu adalah hari libur nyepi, jadi aku bebas 1 harian. So, aku rental mobil, aku keliling-keliling ke pariwisata Lombok yang belum aku datangin. Tadinya mau ke Sembalun, cuman karena kemarin ada hujan badai, jadi aku nggak bisa ke Sembalun. Hari ini tuh seharusnya aku paragliding atau paralayang, dan titiknya paralayang aku dimulai di Pantai Nipah. Pantai Nipah itu deket daerah Senggigi, deket juga dengan Bukit Malimbu. Unfortunately, saat itu angin lagi kenceng-kencengnya, jadi aku nggak jadi atau aku nggak bisa paralayang. Padahal ya, setahu aku, paralayang di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu paralayang dengan pemandangan yang bagus. Sayangnya, wishlist aku untuk paralayang di Nusa Tenggara Barat tidak bisa terpenuhi. By the way, paralayang di Lombok harganya sekitar 500 sampai 750.000. Kalau misalnya kalian punya kesempatan, punya budget juga, aku sarani banget kalian untuk paralayang di Lombok karena view-nya bagus banget. Karena aku nggak jadi paralayang, jadi aku move ke Sade Village, desa Sade. Itu agak ujung tuh, agak jauh dari Pantai Nipah. Sekitar 2 jam, tapi karena aku udah sewa mobil jadinya bebas. So aku menuju ke Sade Village. Jadi di dalam perkampungan suku Sasak ini Mbak ada 150 rumah, penduduknya 700 orang. Dari 700 orang itu masih satu rumpun keluarga Mbak. Masih satu keturunan, satu terah kami di sini. Oh gitu Pak? Iya, dan juga untuk sistem kawin kami di suku Sasak ini Mbak, sistem kawin culik atau kawin lari Mbak. Jadi maksudnya kami suku Sasak itu sendiri Mbak, kalau yang diculik, ceweknya itu nggak suka tapi cowoknya yang suka. Waduh. Karena menikahnya misalnya sepupu, jadi itu bisa dipaksakan. Oh gitu. Iya. Dan kalau yang dilarikan ini Mbak, itu dari suka sama suka antara gadis dengan cowok itu sendiri.
Dan dari luar kampung Sasak pun bisa melarikan anak gadis di dalam kampung kami ini, Mbak. Dari luar, Pak? Iya. Oh, oke. Dengan Bapak siapa, Pak? Haryadi. Pak Haryadi. Ya, jadi untuk dalam rumahnya, Mbak, langsung bisa dilihat ya. Iya. Seperti apa dalam bangunan masyarakat Suku Sasak. Ah. Silahkan, Mbak, silahkan masuk. Jadi ini dalam rumahnya, Mbak, yang namanya Balai Tani atau Balai Gunung Rate, Mbak. Jadi pondasinya ini sama sekali kami tidak menggunakan semen. Ini asli dari tanah, kemudian dicampur sekam padi, setelah itu baru detail menggunakan kotoran kerbau. Hah? Oh, oke. Karena fungsi dari kotoran kerbau itu sendiri, Mbak, yang pertama sebagai pengendap debu, kedua lem perekatnya, yang ketiga untuk mensucikan bangunannya, Mbak. Di lantainya ini, Pak? Iya, Mbak. Ini emang nggak bau ya, Pak? Cuman baunya bertahan sampai setengah jam, Mbak. Setelah itu udah ada bunga. Ya. Bagian dalam itu, Mbak, tempat tidur anak gadisnya, masak sama melahirkan. Masuk ke dalam boleh, Mbak? Silakan. Pakai ini. Ah, Hati-hati kepalanya ya, Mbak ya. iya, Pak. Oh, ini Oke, bagian Sade Village atau Desa Sade ini juga merupakan objek wisata di Nusa Tenggara Barat. Di sini kalian bisa menemukan suku asli Lombok dan pekerjaan mereka adalah menenun dan juga bertani. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli kain tenun nih, kalian bisa beli di Desa Sade. Sebenarnya ada lagi satu objek wisata yang lain, Kampung Tenun Sukarare atau Sukarere gitu. Tapi itu aku skip, aku lebih memilih ke Sade Village. Di sini harga kain tenunnya, satu kain tenun itu sekitar 100.000 sampai 150.000. Di sini juga ada dijual kain songket gitu. Nah, dari Sade Village, aku menuju ke Bukit Seger. Bukit Seger ini kalau misalnya kita naik nih ya ke atas bukitnya, kita akan dengan gampangnya atau dengan mudah bisa melihat sirkuit Mandalika. Di Bukit Seger sendiri juga ada simbolis Putri Mandalika. Jadi nama sirkuit Mandalika itu diambil dari legenda Putri Mandalika. Legenda Putri Mandalika adalah salah satu legenda yang terkenal di Nusa Tenggara Barat. Nah, kalian bisa lihat itu sirkuit Mandalikanya. Di sini, walaupun anginnya kencang, tapi cuacanya panas banget, guys. Jadi aku bisa membayangkan nih yang nonton MotoGP nanti bakal ngadapin cuaca sepanas ini. Tapi pemandangannya bagus banget sih menurut aku ya. Nah, ini adalah simbolis atau patung Putri Mandalika, sebuah legenda yang lahir dari Nusa Tenggara Barat. Kalau misalnya kalian ke Bukit Seger, kalian harus mampir ke tempat ini dan kalian akan melihat sirkuit Mandalika dengan jelas. Sehabis dari Bukit Seger, aku menuju ke Tanjung Aan. Itu nggak jauh, sekitar 30 menitan. Sebenarnya daerah Lombok itu punya pariwisata yang banyak banget. Tapi karena ini adalah pertama kali aku ke Nusa Tenggara Barat, jadinya ya tidak semua tempat pariwisata di Nusa Tenggara Barat bisa aku datangin. Mengingat budget juga ya. Nah, ini adalah kurang lebih suasana pantai Tanjung Aan. Di sini kalian akan menemukan turis juga. Dan aku nggak tahu di sini ada penginapan atau enggak. Tapi di sini tempatnya agak sepi sih, nggak seramai di Gili Trawangan. Terus kalau misalnya kalian mau ke Tanjung Aan kayak gini, aku saranin banget jangan siang-siang karena tempatnya panas banget. Nah, hari berikutnya itu aku akan balik ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air. Kalau misalnya dari Mataram ke Bandara Lombok, itu kalian bisa naik Damri. Kalian bisa cari Damri atau kalian bisa temukan Damri itu dari Pos Damri. Dia ada di Jalan Faisal. Kalian bisa klik atau ketik aja di map Pos Damri gitu ya. Nanti yang ada bacaan Jalan Faisalnya, nah disitulah tempat kalian bisa mendapatkan bus Damri menuju ke Bandara Lombok. Itu perjalanannya sekitar 1,5 jaman.
Nah, ini poin-poin yang aku mau sampein. Pertama kita mulai dari budget dulu. Budget tiket pesawat itu PP 1.300.000. Terus kan aku pertama kali nyampe dari bandara itu langsung mau ke Gili ya. Jadi dari bandara itu aku menuju ke Pelabuhan Bangsal, naik Damri harganya 50.000. Terus kalau nyebrang nih dari Pelabuhan Bangsal ke Gili dengan public boat itu harganya 20.000. Di Gili aku menginap di Aston harganya 300.000 per malam. Ini harga bisa berubah-berubah ya. Terus sewa sepeda di Gili 35.000. Sewa andong kalau misalnya hotel kalian jauh itu 100.000. Terus snorkeling 150.000 per 3 tempat. Makan di Gili agak mahal, kurang lebih 30-40.000 sekali makan. Dan kalau misalnya mau balik lagi ke Mataram, kalian harus ke Pelabuhan Bangsal dulu. Jadi dari Pelabuhan Bangsal ke Mataram itu naik Damri 50.000. Nah, saat di Mataram itu makannya lebih murah daripada Gili Trawangan. Makannya 15.000 per sekali makan. Untuk sewa mobil, kalau mau jalan-jalan nih sekitar 350.000 udah include sopir dan bensin. Objek wisata tiketnya per kali masuk sekitar 10-20.000. Penginapan di Mataram itu harganya sekitar 150.000 per malam. Nah, tips dari aku lebih baik kalian ikut tour ya. Ikut tour itu lebih hemat. Dan titiknya itu lebih baik kalian ke Mataram dulu, sewa mobil, jalan-jalan sekitar Mataram, baru ke Sembalun, which is daerah pegunungan, dan dari Sembalun ke Gili Trawangan. Dari Gili Trawangan kalian bisa nyebrang ke Bali. Bukan kayak aku, kalau aku tuh terbalik tuh rutenya. Jadinya cukup memakan waktu dan memakan biaya. Poin-poin penting, Lombok itu panas sekali, khususnya di daerah Mataram. Terus siap-siap banyak banget yang menawarkan oleh-oleh, seperti gelang, kain tenun, dan mutiara. Dan di Nusa Tenggara Barat sendiri aku ngedapetin banyak nyamuk ya. Dan di Mataram Kota, Gojek sudah gampang, tapi hanya sebatas Mataram Kota aja. Perlu diingat, Gili Trawangan adalah party island, jadi di sana apa-apa itu mahal. That's why aku saranin, Gili Trawangan lebih baik kalian jadiin titik paling terakhir, bukan di awal. Kalau di awal, itu kalian akan ngabisin duit banyak banget sih di Gili Trawangan. But so far aku sangat menikmati perjalanan aku ke Nusa Tenggara Barat. Tempatnya aman dan pemandangannya bagus banget. Objek wisatanya juga banyak banget. Indonesia itu memang super indah. Makin dikunjungi, makin digali, aku makin cinta sama Indonesia. Thank you guys. Sorry kalau misalnya ada kurang-kurang dari vlog perjalanan aku ke Nusa Tenggara Barat. Kalau kalian mau tanya-tanya, silakan ketik di kolom komentar bawah. Aku akan berusaha jawab apapun pertanyaan yang bisa aku jawab seputar traveling aku ke Nusa Tenggara Barat. So, sampai jumpa lagi di video traveling aku selanjutnya. Amin. Oke? Semoga kalian juga bisa traveling ke Lombok. And stay healthy. God bless you all.